Halo semuanya, balik sama gue Luis di Kerengeta tadi. Jadi akhirnya gue dapat kesempatan untuk bisa akhirnya ngebahas graphics card yang kalau nggak salah rilisnya sekitar 1 bulan yang lalu. Dan yang akan gue bahas sekarang ini adalah Nvidia GeForce RTX 3070. Dan lebih spesifiknya di sini gue akan ngebahas soal gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8GB. Dan jadi langsung aja gue bahas kira-kira performance-nya seperti apa, lalu ada fitur-fitur apa aja, dan terutama jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu si RTX 2070. Jadi langsung aja gue bahas, tapi sebelum mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe channel ini karena kedepannya gue masih akan ngebahas barang-barang yang keren lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video. Jadi GeForce RTX 3070 ini jelas sudah menggunakan arsitektur baru yaitu Ampere. Ini mana selain udah menggunakan manufacturing proses yang baru yaitu 8nm, dia juga udah menggunakan tentunya RT Core dan juga Tensor Core yang lebih baru. Jadi ya kita bisa expect bahwa bakal ada peningkatan performa dari segi game-game yang udah support dengan ray tracing dan juga DLSS. Kalau soal ray tracing sepertinya udah pada paham semua, tapi kalau soal DLSS, kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya lagi, kalian bisa nonton di card yang ada di atas sini karena waktu itu sempat gue bahas. Tapi secara singkatnya, DLSS atau Deep Learning Super Sampling ini adalah teknologi yang menggunakan AI, ini mana tugasnya itu adalah meng-upsampling gambar yang resolusinya itu lebih rendah ke resolusi yang lebih tinggi supaya kita bisa dapetin performance ekstra dan tanpa mengorbankan kualitas gambar karena dibantuin sama si AI ini. Jadi kita bisa dapetin kualitas gambar yang setara dengan native atau bahkan lebih bagus lagi karena ya dibantu sama si AI tadi. Nah, teknologi DLSS ini menggunakan Tensor Core, ini mana pada RTX 3070 itu terdapat 184 Tensor Core di generasi kedua. Lalu buat fiturnya di sini ada yang baru yang namanya Nvidia Broadcast atau RTX Broadcast yang bakal berguna kalau misalkan kalian bakal streaming. Kalau kalian ingat RTX Voice, sekarang fitur itu ada di sini juga dan udah diimprove juga dengan AI mereka. Lalu kalian juga bisa pakai virtual background atau auto frame kalau kalian gerak-gerak. Dan kalau kalian penasaran nanti bisa ikutin caranya dan linknya udah gue taruh di deskripsi. Selain 184 Tensor Core, RTX 3070 ini juga dilengkapi dengan 5888 CUDA core, 45 RT Core generasi kedua dan 8GB VRAM. Untuk si gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC sendiri, itu punya spesifikasi core clock di 1815 MHz, sedikit di atasnya Founders Edition yang ada di 1725 MHz. Nah, dari segi fisik, si gigabyte RTX 3070 Gaming OC ini menggunakan desain 2,5 slot dan memiliki backplate yang berbahan metal. Desain coolingnya menggunakan 5 heat pipe direct touch dan 3 80mm fan dengan arah berputar yang berlawanan supaya mengurangi turbulence. Nah, VGA card ini juga punya heatsink yang lebih panjang dari boardnya, sehingga ada bagian di mana angin itu bisa lancar keluar dari sisi backplate dan mirip seperti Founders Edition. Gigabyte menyebutnya dengan screen cooling dan efeknya udara panas itu bisa cepat langsung dikeluarkan oleh fan casing yang ada di belakang, tapi ini balik lagi ke konfigurasi fan kalian kayak gimana dan casing apa yang kalian pakai. Oke, lanjut untuk pengujiannya. Di sini gue menggunakan CPU Intel IFS 10600K yang di sini gue coolingnya menggunakan Equal Castle 240 RGB. Lalu motherboardnya di sini gue pakai Gigabyte Z490 Aorus Master. Lalu RAM-nya gue menggunakan T-Force Extreme RGB 16GB 3600 MHz dan sisanya kalian bisa cek sendiri. Dan untuk casingnya di sini gue menggunakan Corsair 4000D Airflow. Nah, buat peningkatan performanya overall bisa terukur dari hasil 3D Mark Time Spy, yang mana graphics score-nya untuk RTX 2070 itu berada di angka 8900. Sedangkan untuk RTX 3070 itu dapat menyentuh hingga angka 13.000. Peningkatan performa ray tracing juga sangat terlihat dari 3D Mark Port Royal yang dimana RTX 3070 itu dapat menyentuh skor sampai 8200, sedangkan si RTX 2070 itu cuma berada di sekitar 5390-an. Oke, lanjut ke pengetesan gamenya. Gue udah coba semuanya di resolusi 1440p dengan preset high. Untuk game yang gue coba yang pertama ada di Cyberpunk 2077. Untuk average FPS itu dapat sampai 62 FPS dengan 1% low-nya itu di 45 FPS. Lalu waktu gue nyalain DLSS settingan quality, itu average FPS itu naik ke 77 dengan 1%-nya itu di 52. Dan berhubung karena game ini sangat cantik visualnya, jadi gue coba di RTX plus DLSS dan average FPS itu gue dapat di 50 dan juga 1%-nya di 38. Walaupun bukan parameter mulus tapi masih playable dan sangat stabil karena margin 1%-nya juga nggak jauh. Jadi mungkin bakal lebih mulus lagi kalau misalkan nanti ada patch DLSS atau semacamnya. Oke, sekarang lanjut, gue udah coba di kontrol. Si RTX 3070 ini bisa dibilang udah aman banget untuk main game di resolusi 1440p. VGA card ini mampu ngejaga average-nya di atas 70 fps dan 1%-nya itu di atas 60 fps baik di RTX off ataupun on. Kalau dibandingkan sama RTX 2070 kita cuma bisa dapetin di bawah 60 fps kalau misalkan dinyalain DLSS dan juga RTX off.
Untuk game lain gue udah coba juga di Shadow of the Tomb Raider, itu performa dari RTX 3070 ini bisa dibilang udah sangat aman banget, yang dimana average dan 1% itu udah di atas 60 fps bahkan dengan kondisi RTX on. Sedangkan untuk di Assassin's Creed Odyssey itu bisa menyentuh average di 80-an dengan 1% itu di 50-an. Selain performa gamingnya, gue juga ada memantau clock speed dan juga board power draw dari si Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC ini menggunakan GPU Z. Gue udah coba dan kurang lebih clock speednya itu bisa nyampe ke 1950 MHz, jadi bisa dibilang udah lebih tinggi dari yang dijanjikan. Untuk board power sendiri itu berkisar sekitar 220 Watt sampai 270 Watt saat load, dan selama pengetesan AC ruangan gue itu diset ke suhu sampai 20 derajat Celcius, dan temperatur card ini nggak melebihi 70 derajat dan tidak menimbulkan suara yang annoying sama sekali. Jadi gue sangat apresiasi hal ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya dengan arsitektur Ampere ini, GeForce RTX 3070 ini bisa dibilang udah mendapatkan performance yang improve cukup signifikan, terutama kalau dibandingkan dengan RTX 2070 yang sebelumnya. Jadi untuk main game-game dengan ray tracing dan juga DLSS, tentu aja langsung oke, dan performanya juga kalian udah bisa lihat di chart yang tadi itu udah bagus banget. Dan di sini gue juga cukup impress dengan performa cooling dari Gigabyte RTX 3070 Gaming OC ini. Karena ternyata setelah gue pair dengan Corsair 4000D ini, ternyata performa coolingnya bisa dibilang cukup bagus, dan gue sangat apresiasi hal ini. Dan paling harapan gue ke depannya semoga banyak game-game lagi yang support dengan ray tracing dan juga DLSS, dan semoga DLSS-nya ini bisa lebih improve lagi dan kita bisa dapetin performance ekstra dan juga dapetin image quality yang lebih bagus lagi. Seperti di game Control yang kemarin, yang dimana gue sangat kagum banget karena ternyata di game tersebut kita bisa dapetin patch yang dimana kita dapetin performa yang cukup jauh dan juga image quality yang cukup signifikan bagusnya dibandingkan waktu di patch yang pertama itu. Jadi semoga kedepannya bisa improve lagi. Oke, jadi gue rasa itu aja pembahasan gue soal Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya di deskripsi. Lalu yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Kerengetech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.